Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini selepas para nabi, para rasul, yang terbaik adalah sahabat-sahabat yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliaulah makhluk yang terbaik selepas para anbiya. Inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi makhluk-makhluknya, di atas makhluk-makhluknya selain para nabi, para rasul. Di kalangan sahabat termasuk sahabat yang sangat mulia adalah al-mukthirun, sahabat-sahabat yang telah berjasa menyampaikan kepada umat hadis-hadis di atas 1000 hadis. Kemudian di antara sahabat yang telah meriwayatkan 1000 tadi, jumlahnya ada 7. Di antara beliau-beliaunya adalah putranya Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di kalangan mereka, beliau-beliau yang mulia, ada mufti-mufti besar yang jadi rujukannya umat, yang paling banyak memberikan arahan pada umat selepas wafatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara muftinya sahabat yang masyhur ada 7. Di antaranya adalah sahabat Abdullah ibnu Umar. Maka suatu hari beliau dengar teman-temannya saling bertanya, kalau kamu nanti mati, apa cita-cita kamu? Satunya bilang, saya pengen surga yang begini. Satunya saya pengen derajat begini. Akhirnya mereka penasaran, Abdullah bin Umar itu cita-citanya apa? Maka beliau bertanya, wahai sahabat Abdullah, apa cita-cita Tuhan ketika nanti ketemu dengan Allah? Cita-cita saya, kalau dosa-dosa saya dimaafkan oleh Allah, saya sudah tertunaikan semua cita-cita saya. Orang yang imannya begitu tinggi, paham bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang hamba melebihi kalau dia ini bermasalah dengan Tuhan. Bermasalah dengan Tuhan itulah namanya dosa. Maka di antara yang terpenting dalam pertemuan sekarang ini para hadirin adalah kita semuanya berharap dengan berkahnya majelis yang hanya murni karena cari ridha Allah, usaha bareng-bareng berpikir bagaimana kita dapat ridhonya Allah, umat dapat ridhonya Allah, dapat ampunannya Allah, tersebar hidayah ke seluruh alam. Di antara harapan kita yang terpenting adalah supaya kita ini diampuni oleh Allah. Orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah berarti diridhai Allah. Kalau orang itu sudah diridhai Allah, sudah jalan tol menuju surga, mulus perjalanan kesuksesannya yang kekal abadi selama-lamanya. Man wajadallaha wajada kulla syai' wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan Allah, mendapatkan ridhonya, dia telah mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan ridhonya, kehilangan Allah, dia telah gagal total, kehilangan segala-galanya. Teman-teman semua,
kita di bulan Rajab yang mulia. Rajab itu sendiri artinya adalah mulia. Saking mulianya bulan Rajab, sekian banyak orang-orang Islam menamakan putrinya dengan nama Rajab, Rajabiyah, Muhammad Rajab, Ahmad Rajab. Banyak ulama-ulama besar namanya Rajab atau Ibnu Rajab. Sekian banyak anugerah Allah turunkan di bulan Rajab. Pelajaran-pelajaran yang terpenting Allah sampaikan kepada umat lewat Rasulnya di bulan Rajab. Begitu banyaknya anugerah yang Allah telah berikan kepada umat Muhammad di bulan Rajab, maka bulan Rajab ini digelari dengan Al-Asab, bulan mulia yang dipenuhi dengan macam-macam karunia dan anugerah Allah. Di bulan Rajab inilah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dijalankan oleh Allah, diundang oleh Allah, dijalankan waktu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju masjid yang terjauh, menuju langit pertama, langit kedua, menuju Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat, menuju Sidratul Muntaha, yang diantara hikmahnya bahwa perjalanan yang sangat mulia adalah perjalanan dari masjid ke masjid, dari tempat yang memang di situ itu ada anugerah khusus yang hanya Allah kucurkan di masjid. Dan masjid ini punya pimpinan masjid, pimpinannya adalah Makkah, yang mana karunia hidayah semuanya, hidayah beriman, hidayah beramal, hidayah berjuang fisabilillah, hidayah tahajud, hidayah sedekah, hidayah bisa meninggalkan maksiat, hidayah istiqamah dalam amal-amal yang diridhai Allah. Ini permulaannya turunnya adalah di Masjidil Haram, di Ka'bahnya. Ka'bah adalah bangunan segi empat yang fungsinya adalah sebagai masjid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Maka kita ini tiap hari diwajibkan minimal 5 kali untuk menghadap ke markas hidayah. Maka kita lihat orang-orang beriman yang dipilih oleh Allah untuk istiqomah menghadap ke markas hidayah, dia akan lebih lurus, lebih lempeng, lebih soleh melebihi yang kurang rajin menghadap ke markas hidayah. Ini tempat terletaknya Ka'bah ini adalah namanya Ummul Qura. Ibunya seluruh kampung yang ada di dunia ini, termasuk kampung Temboro dan sekitarnya. Dulu dunia ini semuanya adalah lautan. Daratan dimulai dari titik yang di situ Ka'bah dibangun. Yang titik ini kurang lebih besarnya hanya 1 jengkalan. Dari situlah berkembang, meluas, beranak sampai akhirnya jadi daratan seluruh dunia. Itulah yang ditulis para ulama dalam kitab-kitab. Maka Mekah Ummul Qura itu adalah bukan sekedar panggilan, tapi itu kenyataan.
Semua bumi adalah anaknya Mekah dan intinya adalah di Ka'bah. Maka kalau orang rajin menghadap Ka'bah, akhirnya rutin dapat hidayah. Bagikan orang yang dalam rawatan ibunya diperhatikan, bajunya rapi, bersih, pendidikannya terperhatikan, seperti orang yang punya ibu terbimbing terus. Orang jarang menghadap ke Ka'bah seperti orang jarang ketemu ibunya. Nggak pernah belas, nggak pernah ketemu ibunya. Akhirnya seperti anak buangan. Nggak ada yang merhatikan, nggak terbimbing, semeru, wow. Anak hilang, Masya Allah. Yang mana perjalanan ini bermula dari sedihnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Selepas beliau berdakwah, diperintahkan oleh Allah untuk jalan kaki. Yang kata banyak ulama, zaman Nabi itu transportasi harian sudah ada. Pakai unta, pakai keledai, pakai kuda, pakai peranakan antara kuda dan keledai, bakal atau nagal. Kalau pejantannya keledai, betinanya kuda, namanya bawal. Kalau kebalikannya, jantannya kuda, indukannya keledai, namanya nagal. Nabi keliling di Mekah, ke pasar-pasar Mekah, diriwayatkan naik kendaraan kadang-kadang. Pas beliau pergi ke Taif, memang beliau diperintahkan untuk jalan kaki. Jadi jamaah jalan kaki bukan karena tidak punya duit atau sepeda motornya mogok atau tiketnya hangus, tidak. Memang sengaja ingat di antara cara berdakwah yang telah dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW adalah dengan capek-capek berjalan kaki. Di antaranya. Maka beliau sedih. Kesedihan beliau tidak ditelantarkan oleh Allah. Tengah-tengah beliau sedih, rombongan dari jin masuk Islam. Jin-jin dari wali-wali yang sangat tinggi jadi sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jin itu adalah hamba Allah yang terbuat dari api. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka yang tidak beriman. Yang beriman ada yang sangat tinggi derajatnya. Jadi wali-wali tinggi, wali-wali sangat tinggi. Jadi bagian dari sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kadang ada rumor yang nggak tanggung jawab, yang menyinggung klan jin. Ya, orang-orang bilang sesoleh-solehnya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Ini benar-benar penghinaan para hadirin. Izinlah yang jadi sahabat, termasuk dari jenis jin adalah iblis. Iblis adalah bagian dari jenisnya jin yang tidak beriman, bahkan menentang, bahkan menjadi pimpinannya penyesatan. Iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jin itu adalah dari jin, iblis itu adalah dari jenis jin, kemudian dia melanggar perintah Tuhan. Manusia atau jin para hadirin dalam bahasa Arab, kalau dia ini sudah melanggar namanya setan. Di setan itu ada setan berupa jin, ada setan berupa manusia. Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari kalangan jin, setan-setan dari kalangan manusia. Maka kita baca surat An-Nas. Di antara isinya minta perlindungan dari al-waswas al-khannas,
dari setan yang suka bisi keburukan-keburukan. Al-Khannas yang sukanya itu begitu datang orang yang didatangi wirid atau tawajuh kepada kebaikan, buat zikir, dia mundur. Begitu lengah, datang lagi. Al-waswas al-khannas, suka bisi keburukan dan enggak berhenti-berhenti, pantang mundur. Minal jinnati wan nas, setan waswas al-khannas tadi sebagian dari manusia, sebagian dari jin. Maka beliau dengan Sayyidina Ali istirahat di Masjidil Haram. Tengah-tengah istirahat, datanglah malaikat Jibril membawa buraq, membawa undangan dari Allah, menjemput yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau sedih mikirkan agama kita, agamanya umat. Kalau kita ikhlas karena Allah disertai dengan baik sangka, maka Allah akan datangkan di dunia ini sebelum di akhirat hal-hal yang menggembirakan. Menggembirakan ternyata perjuangan-perjuangan itu tidak sia-sia. Maka Taif itu para hadirin yang telah menolak Nabi, menghinakan Nabi, mencaci Nabi, melempari Nabi, akhirnya 100% masuk Islam yang umurnya panjang. Darinya keluar ulama-ulama, darinya keluar dai-dai sampai menyebarkan agama sampai India. Dari India berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang mengirimkan dai-dai ke seluruh dunia. Di antara ceritanya, dai dari India datang ke Indonesia. Masya Allah. Di bulan Rajab ini, kalau diurut ada kaitannya dengan Nusantara. Datangnya hidayah itu ada kaitannya dengan dakwahnya Nabi Taif. Kemudian dari sana terkirimkan rombongan-rombongan perjuangan ke arah India. Dari India terkirimkan rombongan ke mancanegara, di antaranya ke Nusantara. Tanpa menutup kemungkinan datangnya dai-dai dari negeri yang lain juga. Maka beliau naik buraq. Ada syaitan usaha untuk mencelakai Nabi kita, pengen membakar Nabi kita. Maka malaikat Jibril mengajari Nabi kita doa-doa penjagaan, akhirnya setannya terbakar. Maka dalam amal agama ini kita nggak cukup pakai logika, dengan kerja keras fisik saja, dengan risau saja, tanpa disertai dengan doa. Orang beriman selalu paham, di balik semua yang zahir ada hal yang kita tidak tahu. Sekarang kita bicara 5 menit lagi sudah jadi dajjal atau belum, kita nggak tahu. Sekarang kita usaha untuk melamar calon istri kita nggak tahu nanti akan jadi apa tidak. Maka di antara ciri khasnya orang beriman, setiap kerja apapun tidak lupa dengan doa, karena ujung-ujungnya itu gaib, ujung-ujungnya kita nggak tahu. Orang yang hanya zahir-zahiran saja, lupa kepada pengaturan gaib, ini sebetulnya orang yang nggak jujur pada dirinya sendiri. Karena dia tahu semua yang dikerjakan itu dia nggak tahu hasil akhirnya, bahkan hasil tengahnya pun nggak tahu. Maka di antara arahan agama dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, baik pun dari firman Allah dalam Al-Quran ataupun dari arahan Nabi, dari bimbingan wahyu, di antara yang sangat banyak adalah doa. Para anbiya doa, para sholihin doa. Beliau sendiri mengijazahkan kepada umat sekian banyak doa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya nggak ngira ada orang beriman
berani tidur tanpa doa. Masya Allah. Kita ini tidur tiap hari 6 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam. Sama sekali nggak tahu apa yang terjadi kanan kiri kita, atas kita, bawah kita. Dan mungkin itu tidur terakhir dalam kehidupan kita. Masya Allah. Kok tiba-tiba ndosor tanpa doa, itu benar-benar kita ini sembrono, kurang sayang pada diri. Kemudian ada panggilan dari kanan. Muhammad sini, Muhammad sini. Ada panggilan dari kiri. Muhammad sini, Muhammad sini. Malaikat Jibril menerangkan itu adalah panggilan Yahudi. Itu adalah panggilan Nasrani. Maka orang itu kalau nggak sungguh-sungguh 24 jam dalam mengamalkan agama, akhirnya akan keluar dari aturan yang diridhoi Allah. Ujung-ujungnya kalau nggak ikut program Yahudi, ya program Nasrani. Saking meratanya program keburukan dari dua kelompok ini, setiap umat Muhammad diwajibkan untuk minta ditunjukkan, dibimbing menuju jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, jalannya Yahudi, bukan jalannya orang sesat, jalannya Nasrani. Tiap hari minimal 17 kali. Surat yang begitu menyusahkan iblis, surat Sab'ul Mathani, surat yang bergelar Al-Quran Al-Azim, surat yang khusus dihadiahkan untuk umat Muhammad. Begitu dihadiahkan kepada umat Muhammad, iblis teriak-teriak, kok sampai surat ini dibaca umat Muhammad disertai dengan takwa, makbul sudah. Umat Muhammad akan lurus, akan selamat dari godaan-godaan, ikut para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, selamat dari tipuan, penjerumusan, penyelewengan yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani. Maka banyak ulama seluruh dunia saking syukurnya diberi surat Fatihah khusus untuk umat Muhammad, ngawali majlis dengan Al-Fatihah, tengah-tengah majlis Al-Fatihah, doa Al-Fatihah, susah Al-Fatihah, bergembira Al-Fatihah. Masya Allah. Di dalamnya ada 7 ayat yang diulang-ulang, maka dikatakan Sab'ul Mathani. Quran yang agung, bacaan yang agung. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh aku telah berikan kepada engkau Muhammad surat yang di dalamnya ada 7 ayat yang diulang-ulang. Surat yang itu adalah surat yang agung, yang sangat agung. Quran yang agung, bacaan yang agung. Sampai para ulama mengatakan Fatihatul Kitab lima quri'atlah, surat Al-Fatihah ini untuk segala hajat. Masya Allah. Maka beliau berangkat naik buruk. Di antara isi perjalanan beliau adalah beliau mampir ke Madinah. Beliau mampir ke Madinah, Madinah yang sekarang ini, yang mana Allah telah berfirman, Maha suci Allah yang telah menjalankan waktu malam seorang hambanya, perjalanannya dimulai dari Masjidil Haram sampai masjid yang terjauh. Kata para ulama, kalau ada Masjidil Aqsa berarti ada Masjidul Awsat. Masjid yang di tengah-tengah itulah Masjid Nabawi. Allah ceritakan awalnya dan akhirannya, tengah-tengahnya nggak disebutkan supaya pada mikir, masjid tengah-tengah mana? Masjid Nabawi. 3 masjid yang selalu saja untuk umat Muhammad ada cerita-cerita yang terus terkait dengan 3 masjid. Masjidil Haram tempatnya hidayah, Masjid Nabawi pengelolaan, dai-dai, pemerintahan,
pengaturan Islam yang digunakan Nabi sampai wafat beliau, Khulafaur Rasyidun sampai zamannya Sayyidina Utsman. Yang nanti di akhir zaman juga akan jadi pusat pengaturan umat Islam lagi. Kemudian Masjidil Aqsa, tempat peresmian bahwa Nabi kita adalah Nabi untuk seluruh alam, seluruh Nabi, seluruh Rasul, makmum sholat yang ngimami adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Simbol kemenangan adalah penguasaan Masjidil Aqsa. Begitu Allah telah berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman, Allah hadiahkan pengelolaan Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa itu sudah begitu tua. Begitu Nabi Adam turun dari surga, beliau diperintahkan untuk membangun Masjidil Haram. Nabi Ibrahim posisinya beliau adalah menaikkan pondasinya Nabi Adam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian beliau diperintahkan juga untuk mondasi Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu kakak beradik dalam tuan. Kemudian Allah berikan pengelolaan Masjid Aqsa dalam sejarah selepasnya, termasuk pada Nabi Daud menguasai dunia dengan menguasai Masjid Aqsa. Akhirnya Bani Israel tidak amanah menggunakan kekuasaannya untuk berbuat keonaran, kezaliman. Akhirnya Allah hanya beri Bani Israel kekuasaan di Masjidil Aqsa 80-an tahun. Katanya ditulis di kitab-kitabnya Bani Israel Yahudi bahwa kalau zaman Nabi Daud aja kekuasaan hanya sampai 80-an tahun, maka pengelolaan orang yang tidak beriman untuk mengelola Masjid Aqsa tidak akan bertahan lebih dari 80-an tahun. La'nu iktif tamanin, datangnya laknat kutukan dari langit untuk Bani Israel setiap 80 tahun. Wallahu a'lam. Maka Nabi kita sholat 2 rakaat di tanah yang sekarang Madinah, yang sekarang Masjid Nabawi. Yang kata sebagian ulama, ini pelajaran bagi kita bahwa tempat-tempat yang makbul itu memang tempat-tempat yang dipilih oleh Allah. Nabi kita belum hijrah, orang-orang sudah berada geger, kalangan Yahudi di Yaman geger, raja-raja Tubak geger. Mereka mengatakan bahwa Nabi akhir zaman nanti akan hijrah ke Madinah dan wafatnya di Madinah. Sampai salah satu raja Tubak membangun bangunan khusus untuk menyambut Nabi akhir zaman. Sampai sekian generasi, akhirnya ketika Nabi hijrah, Nabi kita ternyata digerakkan oleh Allah. Allah memberikan ilham pada untanya Nabi untuk berhenti di depan rumah yang ada di Madinah sana. Rumahnya Abu Ayyub, yang mana rumahnya Abu Ayyub ini sudah disiapkan sekian generasi untuk menyambut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi kita itu datang ke Madinah, hakikatnya datang ke rumah sendiri. Adapun Abu Ayyubnya akhirnya hijrah dalam perjalanan menaklukkan ibu kota Romawi Timur. Akhirnya dia wafat di Turki, insyaallah. Wafat di Eropa. Kadang-kadang kita ini buat pesantren, buat madrasah, buat rumah tahfidz.
sekedar logikanan, lupa nirakati biar diterima oleh Allah. Nah, bangunannya bagus, ber-AC, duitnya banyak, ternyata belum berhasil mencetak walaupun satu hati. Mungkin diantaranya karena kita nganggap agama itu bisa dibeli dengan materi. Agama itu belinya dengan takwa. Kalau orang sudah takwa punya materi diterima, nggak punya materi juga tidak ditolak. Kemudian Nabi kita safar lagi. Ketemu dengan Nabi Musa. Inda Kusbalil Ahmar, inda Kahfibil Ahmar, di dekat bukit yang berwarna merah, yusolli. Nabi Musa sedang mengerjakan sholat, yusolli fi qabrihi, mengerjakan sholat di kubur. Yang mana di antara isinya sholat para hadirin adalah doakan hidayah untuk umat, doakan keselamatan untuk umat. Kadang kita ini perasaannya sudah terlalu semangat, saya ingin dakwah sampai mati, manfaat untuk umat sampai mati, asbab hidayah sampai mati. Itu belum para hadirin. Marilah kita minta diizinkan oleh Allah, sudah mati pun masih tetap jadi asbab hidayah, masih bisa manfaat untuk umat. Sebagian sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW telah wafat syahid. Nabi yang cerita. Kemudian Allah bertanya kepada para sahabat, apa keinginan kamu? Maka para sahabat mengatakan, ya Allah, izinlah kami untuk hidup lagi, kita ingin berjuang lagi, wafat lagi dalam memperjuangkan agama Engkau. Maka Allah berfirman, kalau itu permintaan itu tidak saya kabul. Orang wafat ya, selain Nabi Idris itu orang wafat nggak bisa balik lagi. Nabi Idris pun nggak sempat wafat. Yang wafat nggak balik lagi ke dunia ini, baliknya ke selepas dunia. Permintaan yang lain, kami minta supaya engkau menyampaikan salam kami kepada Nabi kami. Minta kepada Allah untuk menyampaikan salamnya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sudah jadi arwah tetapi bermanfaat, mengucapkan permintaan doa keselamatan, minta kepada Allah untuk Sayyidul Anbiya dan untuk teman-teman saya yang masih hidup. Kami minta engkau menceritakan keadaan kami, bahwa kami wafat fisabilillah tidak terlantar, justru mendapatkan anugerah-anugerah khusus dari engkau yang hanya engkau berikan kepada hamba-hambamu yang wafat dalam memperjuangkan agama. Maka Nabi memanggil para sahabat, beliau mengatakan, ini ada salam dari Allah, dari teman-teman kamu yang telah wafat, salam kepada kalian. Maka para sahabat menjawab, waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Semoga kalian teman-temanku yang telah wafat syahid juga dapat keselamatan dari Allah. Kemudian Allah turunkan ayat, sungguh jangan kamu sangka orang yang wafat fisabilillah wafat. Mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhannya mendapatkan berbagai macam karunia. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maka Nabi kita sampai Masjidil Aqsa. Kemudian beliau menuju Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga para hadirin. Mi'raj, tangga. Yang mana Mi'raj ini adalah tangga yang untuk naiknya arwah-arwahnya orang beriman yang telah wafat, telah melalui tangga ini. Tangganya begitu indah sekali, dari bahan yang begitu mahal. Maka Nabi bercerita, orang-orang beriman ketika nyawanya dicabut sakit, maka Allah tampakkan tangga itu, Mi'raj yang telah dilalui Nabi kita.
saking indahnya mengurangi rasa sakit. Maka tangga khusus inilah yang digunakan Nabi kita untuk ke langit pertama, langit kedua, sampai ke terakhir lewat tangga ini. Semoga Allah izinkan kita untuk lewat tangga ini. Maka Nabi kita di langit pertama ketemu dengan Nabi ini, di sekelilingnya ada arwah-arwahnya, pengikutnya yang menyertai Nabi tadi di langit terakhir. Bukan Nabi, bukan Rasul, karena cintanya pada seorang Nabi, seorang Rasul, diizinkan arwahnya ikut-ikutan naik ke langit. Di dalam diri kita itu para hadirin ada namanya cinta. Ini amanah dari Tuhan kita. Harus kita gunakan untuk manfaat kita, yaitu kita gunakan untuk mencintai orang-orang yang dengan sebab cinta kita kepada mereka, kita dicintai oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang-orang di kampung kita, guru-guru kita yang soleh-soleh. Maka itulah pelajaran terakhir yang tersampaikan dari mulut Nabi kita yang mulia kepada umat. Beliau terakhir berkata, bersabda, Allahumma rafiqal a'la, kemudian beliau, ya Allah, aku minta kepada Engkau dikumpulkan dengan teman-teman yang terbaik. Itulah diantara sebabnya kenapa Nabi kita setiap lepas subuh atau hampir setiap lepas subuh beliau tanya pada para sahabat, siapa yang mimpi tadi malam silakan cerita, siapa yang mimpi tadi malam silakan cerita. Kata sebagian ulama, dari mimpi-mimpi kita ini ketahuan sebetulnya rindunya dan cintanya pada siapa. Nanti akan jadi asas arahan ini. Jadi nyantri neng Goro 10 tahun ini mimpi ini bareng para wali atau bareng para artis. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu yang terbaik mengumpulkan sohbah dengan badan dan sohbah dengan hati. Badannya dekat dengan orang yang soleh, hatinya dekat dengan orang soleh. Ini namanya sohbah yang sempurna. Akhirnya jadi para sahabat karena beliau-beliaunya sempat melihat Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman. Tapi andaikan para hadirin, orang itu nggak bisa sohbah secara jasad dengan orang soleh, tetapi hatinya bersama orang soleh, maka ini lebih baik. Maka ini adalah kesuksesan, bukan kebalikannya. Badannya bersama orang soleh, tapi hatinya bersama musuh-musuh agama. Nanti di surga para hadirin, semoga kita semuanya masuk surga. Akan ada acara besar pernikahan Nabi kita dengan istrinya Fir'aun, Asiyah. Yang mana Asiyah ini para hadirin secara sohbah jasad di istananya Fir'aun, secara sohbah hati beliau bersama Nabi Musa. Allah ceritakan doanya istrinya Fir'aun, ya Allah, bangunkanlah istana untukku di surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amalannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Kalau diceritakan dalam firman-Nya Allah, maknanya ini dikabulkan oleh Allah. Rabbi bni li baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Sementara para hadirin yang kami muliakan, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, kata sebagian ulama, semoga yang hadir tidak tersinggung, sebagian istrinya Nabi Nuh, sebagian istrinya Nabi Lut husnudzon dengan Nabi, karena sepertinya
putranya Nabi Nuh yang nggak beriman dari istri yang nyeleneh ini. Nah, kalau yang nurunkan kita ini dari istri yang lurus. Kalau istri yang nyeleneh sudah ikut tenggelam itu, Pak. Ibunya Kanaan itu sudah tenggelam. Beberapa bulan yang lalu saya beli kuda dari Jerman. Tapi bukan langsung Jerman, sudah ada orang bangkrut di situ. Dan orangnya non muslim. Namakan kudanya itu dinamakan Kanaan. Terus saya lihat di sertifikatnya ternyata namanya kiri kanan. Orang Jerman namakannya kiri kanan. Kita kembalikan nama aslinya kiri kanan. Kanaan bisa tenggelam. Hari-hari bersama Nabi, hari-hari bersama orang suci, tetapi hatinya bersama musuh-musuhnya Nabi. Wa qila tadkhulan nar ma'ad-dakhilin, dikatakan kalian berdua, istrinya Lut, istrinya Nuh, masuklah neraka bersama orang-orang lain yang masuk neraka. Maka cinta ini kita kelola, jangan sampai kita ini cinta kecuali kepada orang-orang yang diridhai Allah. Soalnya kita semuanya niat para hadirin. Kemudian sampai akhirnya Nabi kita sampai ke Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat. Beliau di sana disambut arwahnya sebagian umat Muhammad yang wafat dalam keadaan beriman, bahkan sebagian adalah pernah ketemu Nabi kita menyambut di Baitul Ma'mur. Di nyawanya sampai langit sana, Pak. Kemudian Nabi kita tawaf dengan para malaikat dan bersama arwah-arwahnya para anbiya dan bersama arwahnya pengikutnya para anbiya dan dengan arwahnya sebagian umat Muhammad. Bagaimana pentingnya ngatur suasana hati. Saya ini usaha untuk selalu bersama orang soleh, dohiron wa batinan, minimalnya batinan. Para hadirin di Madinah sana adalah suasana terbaik. Majelisnya yang memimpin orang yang terbaik, Sayyidul Anbiya. Pelajarannya adalah pelajaran terbaik, pelajaran Islam yang isinya hanya untung tok, nggak ada ruginya. Dipraktekkan pada orang kaya, orang miskin, pejabat rakyat, menguntungkan tok, nggak ada merugikannya. Yang hadir di majelis itu terbagi dua, mengimani, meyakini, mendakwahkan, memperjuangkan, merawat, jadi sahabat. Satunya tidak percaya, bahkan menentang, hatinya bersama para penentang menjadi munafikin. Munafikin dan para sahabat itu satu kelas, para hadirin. Pelajarannya sama, yang membedakan itu hati. Dan hati itu yang tahu kita sendiri, orang lain itu menduga-duga. Seluruh orang di dunia muji-muji kita, dan kita tahu siapa diri kita, pujian mereka tidak akan menyebabkan kita sukses kalau kita memang nggak benar. Begitu pula sebaliknya, kalau kita memang sudah benar, seluruh orang kontra pun nggak masalah, karena kita lebih tahu mengenai diri kita. Nabi kita ketemu dengan arwahnya para anbiya dan pengikutnya, mereka salam pada Nabi dan Nabi jawab salam. Masya Allah, saling mendoakan antara jasad yang utuh dengan nyawa, yaitu Sayyidul Anbiya, dengan antara nyawa tok. Masya Allah. Maka kita ini di dunia ketika sesama muslim, sama-sama hidupnya, kita di antara arahan agama kita saling doakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selepas teman kita wafat, jangan lupa, ini dulu ini orang iman. Walaupun sudah wafat, ini doanya masih perlu kita harapkan. Maka kita salam mereka, Assalamualaikum. Maka kalau Allah tampakkan tuh orang-orang beriman yang di dalam kuburan itu,
yang mereka masih beriman diizinkan oleh Allah untuk mendoakan kita. Waalaikumsalam. Dalam sekian banyak hadis yang didetailkan para ulama dalam kitab, salah satu kitab Sunnah Bid'ah, bahwa orang-orang yang di kuburan, yang dulu mereka kenal dengan kita, yang dulu kita akrab dengan mereka, kemudian kita melewati kuburnya, mereka tahu kalau kita lewat. Maka kalau kita dulu sesama rombongan, sesama satu masjid lewat di kuburan, melewati terangga itu pura-pura nggak tahu, teman-teman kita di kuburan bisa marah. Oh awas ya, si urip sekali dengan saya ini, masya Allah. Nah kalau belum kenal, ya kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tamu ini dari mana ini melewati antum para orang yang di kuburan. Maka kalau yang salam Sayyidina Umar dalam kitab Faidul Sahabah, sebagian jenazah diizinkan jawab, Waalaikumsalam ya Amirul Mukminin. Masya Allah. Asalkan sesama orang beriman itu akan terus saling berikan manfaat. Maka Nabi Musa dengan berkah fikir beliau, usul beliau, umat Muhammad dapat keringanan sholat yang asalnya dari 50 menjadi 5 dengan pahala yang tidak berkurang. Ini adalah berkahnya nyawanya Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu para hadirin adalah Nabi yang terbanyak disebutkan dalam Quran dan terbanyak yang disebutkan dalam hadis selepas Nabi Muhammad. Dan beliau adalah orang yang punya umat terbanyak selepas umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dalam Quran kita, Nabi Musa disebut kurang lebih 136 kali. Masya Allah. Akhirnya Nabi kita turun selepas kenalan dengan para anbiya, salam-salam sana, turun disertai arwahnya para anbiya, semacam seremonial, acara geden-geden peresmian. Nabi kita adalah Nabi seluruh alam, mimpin sholatnya seluruh para anbiya. Nabi kita imamnya, kemudian makmumnya adalah seluruh para anbiya. Sebagian nyawa dan arwahnya ikut hadir, yaitu Nabi Isa dengan Nabi Idris. Yang lainnya nyawa. Di mana peresmian mendominasi dunia tadi? Di Masjidil Aqsa. Di bulan apa para hadirin? Di bulan Rajab. Jadi akan selalu ada kejadian hebat-hebat di bulan Rajab untuk umat, termasuk untuk Masjidil Aqsa dan sekitar. Pertolongan Allah hari-hari ini untuk Palestina di bulan Rajab. Sejak dulu begitu ya. Pertempuran Yarmuk yang mana itu mukaddimah untuk pengelolaan Masjid Aqsa yang akhirnya zaman Sayyidina Umar diserahkan oleh penguasa-penguasa sana ke Sayyidina Umar sebagaimana mereka mengikuti yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Itu pertempuran Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, itu juga di bulan Rajab. Dalam sebagian riwayat, Nabi kita makhluk termulia, Nabi kita makhluk tertinggi, tapi karena makhluk mesti ada permulaannya para hadirin. Yang nggak ada permulaannya itu yang menciptakan yang bermula, yaitu Allah. Jadi kalau makhluk mesti bermula, mesti masuk dalam waktu. Maka Allah ciptakan nurnya Nabi Muhammad, calonnya Nabi Muhammad, yang akan jadi pimpinannya seluruh nabi, para rasul yang beliau diputuskan untuk jadi nabi, sedangkan Nabi Adam belum diciptakan. Allah ciptakannya di 10 bulan Rajab. Pas 10 bulan Rajab Los Angeles terbakar. Luar biasa. La ilaha illallah. Nabi kita selama di Madinah, beliau kirim rombongan, kurang lebih 100 rombongan. Yang beliau pimpin sendiri 25 kali. Yang beliau pimpin terakhir kurang lebihnya adalah pertempuran terbanyak yang pernah dipimpin oleh Nabi sepanjang sejarah kenabian beliau, pertempuran Tabuk. Beliau memimpin pasukan lebih dari 50.000 berangkat menuju Tabuk, sekian ratus kilo dari Madinah.
untuk melawan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu tahu kalau Nabi akhir zaman itu benar. Akhirnya mereka mundur-mundur, jangan lawan Nabi akhir zaman, nanti kita berantakan. Di antara warisan terakhir Nabi kita, para hadirin, adalah bersifat dengan orang kulit putih. Kata para ulama, selama masih ada dunia, sebelum datangnya Imam Mahdi, sebelum datangnya Nabi Isa, di antara lawan permainan kita adalah kulit putih. Peresmiannya di bulan Rajab. Trump dan teman-temannya. Begitu itu para hadirin. Tapi orang kulit putih itu memang punya agama sama. Mereka ini walaupun bagaimana punya pengetahuan yang benar. Mereka bisa punya kekuasaan sampai sekarang, sebabnya ya sebab barokahnya Sayyidul Anbiya. Bagaimana ketika Nabi kita kirim surat kepada mereka, maka mereka memuliakan yang membawa surat, menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Suratnya Nabi dibaca dengan hormat, kemudian disimpan di tempat yang terhormat, kemudian mereka memberikan hadiah kepada utusan Nabi. Maka Nabi kita mengatakan, selama dunia masih ada, sebab mereka orang-orang Eropa telah memuliakan suratku, Allah terus akan berikan kekuasaan pada mereka dengan sebab mereka hormat dengan suratnya Sayyidul Anbiya. Nah, mereka paham, nggak mau beriman, tetapi menjadikan suratnya Nabi jadi jimat kalimosodo. Seperti cerita-cerita wayang di Jawa, Masya Allah, ada jimat kalimosodo diletakkan satu tempat. Ini jagoan-jagoan perwangaian pada maka itu nggak bisa baca, tetapi mereka jadi sakti mondrokuno gara-gara jimat kalimosodo, jimat yang isinya kalimah syahadat, kalimah sodo. La ilaha illallah. Masya Allah. Maka zaman Sayyidina Umar diserahkanlah Palestina ke orang Islam. Maka mulai zaman Sayyidina Umar yang mengelola Palestina adalah orang-orang Islam. Di sana orang non-Muslim ada, Yahudi ada, Nasrani ada. Tapi karena yang mengelola orang Islam, semuanya diberi keadilan, diberi posisi sesuai dengan yang diridhai Allah. Terus zaman Khulafaur Rasyidun berakhir, zaman Bani Umayyah, sampai di zamannya Bani Abbasiyah, amalannya orang Islam merosot. Akhirnya dominasi mereka mengatur kebaikan di dunia merosot, sampai akhirnya Palestina diambil alih oleh orang Eropa lagi. Kurang lebih 88 tahun. Maka ada seorang pemuda yang belum nikah. Ini ceritanya Mufti Yaman yang kemarin datang ke Temboro. Dia ini punya cita-cita, dan cita-cita seseorang itu menunjukkan imannya para hadirin. Dia bilang, saya mau kawin, anak saya mau tak daftarkan jadi pembebas Palestina, mau tak daftarkan pada langit, pada Gusti Allah. Teman-temannya pada heran, cah iki ngejos meniki, Masya Allah. Para ulama mengatakan himmatun aliyatun minal iman, cita-cita yang tinggi itu adalah bagian dari iman. Di antara buktinya iman itu kalau kita minta pada Allah yang gede-gede, karena kita yakin Allah maha besar, maha kuasa. Kalau minta pada Allah kecil-kecil itu sepertinya tawadhu, tapi ngeremehkan Tuhan kita itu bisa. Ya Allah, minta istri jelek-jelek juga nggak apa-apa. Akhirnya diberi jelek beneran, nggak dirawat. Ya Allah, minta sepeda motor butuh juga nggak apa-apa, yang penting dapat. Memangnya kamu nganggep Gusti Allah nggak kuasa atau bagaimana? Minta yang gede-gede. Akhirnya benar, akhirnya anak muda tadi punya anak laki-laki, akhirnya didaftarkan oleh ayahnya jadi tentara Islam, akhirnya jadi jenderal, akhirnya beliaunya ini ngajak teman-temannya untuk pikir bagaimana kita bebaskan Palestina lagi untuk dikelola sesuai dengan ridhonya Allah. Supaya kita ditolong oleh Allah, maka kita perlu mengamalkan Islam benar-benar nih. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bermadhab Syafi'i, berakidah Asy'ari. Akhirnya pasukannya berangkat ke sana, ditolong oleh Allah dengan pertolongan bilang gemilang.
Anak muda ini namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Kejadiannya di bulan Rajab. Maka jangan heran di bulan Rajab kok ada gencatan-gencatan ini, gencatan-gencatan yang terpaksa. Amerika sing gaene ngucuri duit kobong enggak duit duit. La ilaha illallah. Nunjukkan Allah yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang tidak ada perubahan. Maha kuasa. Kalau Allah sudah nolong, orang yang lemah pun tertolong atas orang yang terkuat. Masya Allah. Ini pesan perjuangan, pesan pertolongan Allah, kuasa Allah selalu terulang-ulang di bulan Rajab. Yang itu semuanya intinya adalah dengan mengamalkan Islam dengan sebenarnya, dengan meluruskan keyakinan, kemudian sungguh-sungguh di dalam menunaikan sholat 5 waktu. Itulah hadiah supaya umat tertolong dalam mengamalkan agama, akhirnya tertolong dalam kehidupan akhirat dan dunianya, diberi hadiah sholat 5 waktu di bulan Rajab. Maka